ketika aku nge-gym, badan aku mulai gede, begitu gede, akhirnya dia mengalami kerugian gitu. Mhm. Nah, akhirnya waktu kerugian kayak gitu aku yang dicariin kan. Oke, kalau jaga nama baik nih kok, kan Nah, sebelum kita ngosongin emosi, tadinya kita orang yang hancur banget dan lain-lain, ya, banyak dong kesalahan yang udah dibuat kemarin. Sempet ada satu momen yang salah banget, ya. nanya pribadi nih lama-lama. Oke, oke. Tapi setelah dikosongin atau kayak setelah udah mencoba beberapa metode gitu kan pasti ada hasilnya kan. Ya. Nah, apa bisa balik lagi nih kok? Karena kan kemarin udah sempet, jelek nih namanya sempet nih gitu. Oh, nama baik jadi jelek. Iya karena emosi yang menumpuk gitu. Kalau menurut aku sih, ya benefitnya hidup di Indonesia sih. Banyak orang baik yang melihat dari sisi yang positif. Masih Jadi, positive thinking ya, siapa jadi tahu orang bisa berubah ya, ya. orang bisa berubah, dia bisa bertumbuh segala macam. Karena mungkin dulunya kita pernah bikin kesalahan. Jadi balik lagi ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Mhm, Gitu kayak aku juga dulu banyak salahnya. Kalau mau di tracking semua ya, ibaratnya balik lagi. Kan Tuhan hanya menutupi aib kita. Kalau dibuka semua kan betul. malu gitu kan. Jadi ya kalau buat aku pribadi, selalu ada room untuk mungkin orang improve gitu ya. Tapi orang juga ada batasannya. Karena sekalinya kamu dikasih kepercayaan lagi terus kamu langgar lagi, ya mungkin mereka akan jadi kayak lama-lama jadi kayak nih orang emang gak bener gitu. Oke, Tapi ketika misalkan kamu ada dikasih kesempatan, ya jaga itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan nama baik mungkin emang ya sulit lah, nggak bisa kita jaga 100%, tapi ya kita coba berusaha untuk melakukan yang terbaik aja di situ. oke. Ya aku juga pernah waktu dulu, ibaratnya aku pernah ikut satu MLM, terus aku kayak yakin banget nih perusahaan bagus. Jadi aku ngomong ke sana sini gitu. Tiba-tiba perusahaannya hilang. Wah, Ya kan, ya. jadi kan habis dari situ Hmm. banyak yang kecewa kan, langsung kayak gila lu gue baru naruh 50 juta itu termasuk dari sebagian dari aku punya apa uang pensiunku gitu kan. Terus aku bilang Pak ini jangan dimasukin dulu gitu kan. Tapi dia tetap udah pokoknya masukin gitu. Tapi begitu udah masuk kan akhirnya dia mengalami kerugian gitu. Mhm. Nah akhirnya waktu kerugian kayak gitu aku yang dicariin kan. Itu kan nama baikku rusak banget. Tapi ujungnya ya kayak pelan-pelan along the way ya bisa baik lagi sih gitu. Cuman ya buat mereka yang mungkin udah kapok, mereka kan ninggalin kita. Tapi buat mereka yang baru ibaratnya kan manusia Masih banyak. banyak sih, Nah, iya. lakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan mereka lagi. Dan lesson learn, kalau kamu mau kerjasama sama company apa segala macam ya belajar cari yang benar-benar benar. Oke, nambah satu nih kok ya. Kalau Bebas mau nambah banyak oh juga boleh. beneran? Iya, Ada ini 2 jadi sih podcast baru jadinya. kan segmennya. Jadi Jadi segmen baru ini. Tuh kan, aku emang kalau aku hostnya gini kok, bercanda bercanda. boleh nih jadi host sering-sering. Iya. Aku kepo banget nih kok. Eh, Nanti ingetin ya, satu tentang diet, satu lagi nih aku kepo sama Koko yang udah ketemu banyak jenis orang, trauma orang dan lain-lain, kan udah ngerti lah ya. Mungkin energinya nggak kesirap ke Koko, tapi kayak POV Koko ke orang baru gitu bisa bisa kayak auto tahu nggak sih atau kayak sensingnya lebih cepet gitu? aku lebih karena memang tidak menilai orang dari permukaan sih. Hmm, Jadi kalau misalnya bisa duduk ngobrol, mungkin akan lebih banyak yang aku tahu gitu ya. Dan aku nggak memang actively buat nge-sense orang-orang. Cuma kadang-kadang kalau karena kamu sering banyak ketemu, ya kamu ngerti aja yang kayak ini tipe yang memang bisa kolaborasi atau enggak segala macem gitu. Jadi kayak walaupun nggak actively sensing, cuma kan kayak ada intuisinya sendiri. oh, Kayak ini bisa match gak ya kalau ngobrol sama dia gitu, enak atau enggak. Jadi udah dari sendirinya tuh sebenarnya kalau aku bilang ya kayak di guide sama Tuhan lah gitu. Kayak aku juga nggak tahu ya, aku flowing aja. mhm. Ngurusin ini, apa yang bisa aku kasih saat itu, apa yang terbaik yang aku bisa lakukan. Ya aku nggak tahu ini bakalan bawa kemana. Kayak kemarin kan kita tiba-tiba lagi turun tangga aja ya. Iya. Kalian ngobrol apa sih seru banget. Terus habis itu bisa nyambung sekitar 1 jaman kita ngobrol ada kali ya kan sama si Ulfa. Jadi klien baru? Iya, jadi yang baru dua-duanya. Iya, dua-duanya. Nah kayak gitu kan kayak sesuatu yang kamu juga nggak expect kan. Aku juga nggak berharap aku bakalan kayak inviting kalian. Makanya kayak di kelas kan aku ngobrol yang ngobrol aja. Tapi aku juga nggak yang kayak ngoyo kayak ayo dong ikutin kelas gue dong gini-gini Heeh. gue begini loh gue gitu. Nggak sih ya kayak cuman ngobrolin aja. Kalau orang tanya ya udah aku jawab gitu. Kadang-kadang kalau ada waktunya aku coba kasih tahu ya aku kasih tahu. Cuman aku juga nggak berusaha untuk kayak narikin. Ngerti ngerti. Karena biarin aja kalau memang mereka perlu ya aku yakin mereka akan dengan sendirinya cari tahu. Dan kalau fokus aku adalah to educate them. Jadi mereka ngerti apa yang aku lakukan. Gitu. Bener sih. Hmm. Karena kayak kalau belum tahu basicnya sama sekali juga ngawang-ngawang banget, kayak percaya juga nggak bisa.
mau jadi klien juga nggak bakal bisa gitu kan. Iya, Iya sih, iya, bener iya. sih. Karena kalau nggak ke-educate dengan baik kan mereka nggak tahu nih ngapain sih gitu. Si koreo apa sih yang kamu lakukan gitu kan. Dan waktu itu juga aku ketemu Koko di guide Tuhan juga sih, soalnya aku nggak pas lagi eventnya itu dulu nggak pernah lihat Koko sama sekali. Oke, hilang. Kan kita beda, kan kita dipisah dua Iya, kan. iya, itunya kursinya beda jauh. Kursinya beda jauh, Iya, iya. gak kenal siapa-siapa. Ketemu Ulfa aja di toilet. Koko Oh. kan kita beda gender, gak bisa di toilet. Iya, aku juga cuma sebentar soalnya. Kan Oh. datang sebentar, habis itu waktu itu aku lagi bawain training. Ah, Nah, sorenya aku balik lagi. oke, Kayak wow. gitu. Satu lagi nih kok, Ya. mau tanya. Aku kepo banget. Berarti kalau orang yang kayak pengen diet gitu sebenarnya bisa di tweak juga ya? Yes, kalau diet itu kita harus ceknya memang matriksnya ada banyak. Jadi Oke. ya past, present, future sama alternate reality-nya kemana nih nyangkutnya gitu. Wow, seru banget. Iya, jadi kalau selalu kita ngeliatnya kacamatanya itu ada banyak. Jadi kenapa sampai seseorang kayak diet itu susah gitu. Jadi kayak mesti ditelusurin dulu. Misalnya bahkan kalau misalnya kadang-kadang ada orang yang tertentu mereka itu buat jadi kurus aja mereka takut misalnya. Atau jadi langsing mereka takut. Atau tubuh ideal mereka jadi takut. Sehingga akhirnya mereka menahan diri untuk tidak seperti itu. Contohnya dulunya gemuk nih, gede badannya, terus mau diet buat supaya langsing. Tapi kalau misalkan baru diet terus tiba-tiba mulai langsing, teman-temannya mulai nanyain, "Wih, sekarang udah kurus ya," gitu kan. Ceng-cengin. Iya, diceng-cengin habis itu dia jadi takut, ketika dia jadi takut dia jadi gemuk lagi. Misalnya Oke. kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Dulu aku yang lucu, ketika aku nge-gym, badan aku mulai gede, begitu gede, terus bajunya nggak muat semua. Oh gitu. Nah, yaudah gue kurusin lagi deh gitu. Oh itu Karena males beli baju. keren banget, keren banget, keren banget. Nah, jadi kadang-kadang ada hal-hal yang kayak gitu ketika kita justru mencapai goals kita malah kita jadi terbebani sama itu gitu. Nah itu kita mesti beresin juga. Terus juga kegagalan kita di masa lalu, misalnya kita pernah coba dan berulang gagal. Nah itu biasa ada patternnya sendiri, jadi kita takut untuk gagal. Daripada sia-sia mendingan gua gak usah nyoba, misalnya kayak gitu. Mirip lah ya, dari segi keuangan, dari segi pertemanan, semuanya mirip ya patternnya ya Pak Ya sebenarnya. struktur emosi ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oh. Nggak terlalu rumit buat diberesin, cuman ya perlu kadang-kadang waktu buat kita proses aja, duduk bareng, telusurin gitu. Nanti dia bisa ngelinknya kemana-mana Wah, kayak keren gitu. banget. Nah begitu dipecahin ya udah selesai. Kalau di Koko sendiri nih, biasanya satu hari bisa nanganin berapa orang maksimal? Aku sih biasanya ya sebenarnya kalau dulu aku pernah kayak 3 sampai 4. Cuma kalau sekarang aku lebih kayak 2 aja deh aku pegang gitu. Karena kalau terlalu banyak aku nggak bisa santai juga. Aku pengennya kalau ketemu sama klien tuh bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa tanya jawab macam-macam, dan klien ya happy ketemu aku gitu. Daripada kayak aku cuman kayak ngejar waktunya doang sebentar-sebentar. Satu, aku juga capek. Dua, juga mereka mungkin nggak dapat maksimal dari setiap Engage-nya waktunya, ya. gitu. Jadi aku lebih seneng ketika bisa barengan ngobrol ya, lebih lebih diskusi lah gitu. Lebih kayak gitu sih. Keren. Oke, Aman? aman udah. Thank you. Banyak itu tuh. Udah terjawab semua? Udah ya. Udah selesai. Ya. Kali-kali masih ada mau ditanyain, kalau udah nggak ada ya sudah. Thank you banget Mari. Ya sama-sama belajar lah ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti aku yang mesti nanya-nanya kali ngobrolin Mari seterusnya. Boleh. Kan keren. Oke, siap. Thank you, all the best semuanya. Semoga dapat sesuatu dari pembelajaran yang ditanyain sama Mari hari ini. Thank you, Kak. Ya, see you semua.